Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan mahasiswa cyberpreneur di kelas weekdays pagi, Kamis pagi ini, saya mohon maaf mengkonvert materi lewat YouTube dan kita tidak ketemu pada pagi hari ini dalam konteks agar teman-teman bisa efektif nanti dalam pengerjaan tugas atau persiapan UTS di 2 pekan depan. Jadi insya Allah UTS-nya sudah dimulai dari sekarang ya. Ini seriusnya, ini asik kan. Soalnya adalah apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, rekan-rekan yang saya banggakan, mereview sedikit terkait dengan materi-materi awal kita kuliah bahwa cyberpreneurship itu terdiri dari 2 unsur ya, yaitu entrepreneurship dan juga cybernya. Jadi cyber itu yang kita mudah sebut sebagai dunia digital, dunia yang berbau IoT, Internet of Things, dan entrepreneurship adalah suatu karakter yang kemudian membuat teman-teman semua punya jiwa yang mandiri, berdaya, dan kemudian juga bermanfaat buat yang lain. Dia lebih kurang punya karakter seperti yang ada di slide ini, ada 7 ya. Dari mulai dia yakin, dia bisa berubah, dia punya ide gagasan, dan terus sampai kemudian punya dampak nyata. Dan alhamdulillah kita sudah mengupas 3 sarana sejak awal kita kuliah. Yang pertama adalah blogger ya, itu microsite ya, blogger. Yang kedua clickbait, yaitu aktivitas melakukan klik di satu situs yang menyediakan jasa PPC, paid per klik. Dan yang terakhir adalah freelancer. Nah, pada pertemuan kali ini dan nanti sampai jelang kita UTS, teman-teman hanya menyusun satu uraian dari 3 sarana ini, apa yang teman-teman pilih dan kenapa. Dari 3 sarana tadi, blogger, clickbait, dan freelancer itu, kenapa teman-teman pilih itu dan alasannya apa? Nah, saya sudah bantu ya. Oke, ini PPT-nya ya, ya, antara blogger, clickbait, dan freelancer. Nah, ini pendahuluannya. Di antara 3 sarana cyberpreneur yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka saya memilih untuk fokus pada apa misalnya di sini, apa blogger dibanding dengan freelancer dan clickbait misalnya. Nah, teman-teman yang memilih clickbait, berarti di sini clickbait, berarti di sini dibanding dengan blogger dan freelancer. Berikut ini akan dijelaskan alasan kenapa memilih platform itu untuk ditekuni. Baru kemudian kita kupas satu persatu. Ini blogger gimana, kemudian clickbait gimana, freelancer gimana. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ya. Konteks gampang itu kan buat yang bisa nulis ya. Kalau yang nggak bisa nulis ya susah juga. Jadi ini masing-masing orang tentunya berbeda. Masing-masing tentunya beda karena dia punya kemampuan juga yang mungkin beda-beda. Ada orang yang suka nulis, ada orang yang suka cerita, ada orang yang suka mendengarkan begitu. Maka nggak bisa disamain tuh orang-orang yang auditori dia dengerin aja sukanya. Dia disuruh kita pasang nulis nggak bisa nulis juga. Nah, itu lebih enak yang ini, clickbait misalnya, walaupun tidak signifikan dapatnya, tapi lambat laun akan berwujud misalnya kan gitu. Atau juga ini sampingan kan gitu. Juga ini kemudian sambilan. Ya, boleh aja, silakan aja. Jelas mau blogger, mau clickbait, mau freelancer itu bebas. Nah, yang menarik adalah setelah itu kesimpulannya, dengan saya memilih untuk aktif misalkan di blogger. Pertimbangannya apa? Nah, di sini kemudian proses
teman-teman melakukan aktivitas schedule yang kemana sudah dibuat. Schedule posting, kalau memang dia di blog, schedule klik page-nya gimana, kemudian schedule post apa penawaran proposalnya gimana di freelancer. Jadi di sini saya memaksa dan kutip, saya mengarahkan teman-teman untuk misalkan dia milih blogger ya, artikelnya udah berapa, silakan di capture. Kemudian viewersnya blognya berapa, di capture juga. Ini lampiran-lampirannya di sini, bukti progres blogernya. Ya, di sini misalkan tampilan ini capture artikel misalkan. Kemudian nanti yang keduanya capture viewers, ya dan seterusnya. Nah, masing-masing lampiran ini berbeda-beda, gitu ya. Jadi setelah kuliah hari ini, teman-teman silakan buat ya dengan melengkapi file ini, dan nanti teman-teman susun, dan pekan depan saya akan lihat bagaimana tugas yang teman-teman lakuin. Kurang lebihnya akan saya kasih masukan di pertemuan ke-7 besok, pekan depan, dan di pertemuan ke-8 masukan dari pertemuan ke-7 teman-teman tinggal revisi, perbaiki, lengkapi, sempurnakan. Nanti di pertemuan ke-8 tinggal dikumpulin. Maka itulah UTS-nya. Semudah itu saja. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti serius ngerjain, karena kalau misalkan teman saya lebih milih blogger tapi postingan artikelnya nggak ada, saya milih freelancer tapi postingan proposalnya nggak ada, saya milih clickbait tapi jumlah taks yang diselesaikan itu nggak banyak, yaitu kan berbanding terbalik gitu ya. Jadi karena kita balik kepada posisi bagaimana kita harus yakin dengan yang kita lakuin. Nah ini posisi pertamanya nih. Yakin nggak teman-teman dengan 3 sarana yang diberikan tadi gitu? Atau punya sarana baru? Ya silakan saja kalau punya sarana baru disampaikan juga di situ. Ustadz kayaknya yang 3 ini nggak terlalu menarik ya. Saya pilih yang ini aja yang baru, yang saya punya sendiri ya boleh. Tapi sebutkan kenapa alasannya gitu. Ya. Dan insya Allah yang 3 ini semua yang kemarin sudah kita pelajari itu resikonya minimum. Jadi nggak ada resiko, lebih kurang. Ya. Keberanian pun juga nggak terlalu butuhkan banyak keberanian, karena hanya sekedar posting itu hanya butuh keistiqomahan saja gitu. Dan nampak nyata ini nanti ya minimal kelihatan dari sekarang bagaimana teman-teman sudah berhasil membuat artikel-artikel, kemudian berhasil membuat tugas-tugas dan proposal-proposal gitu. Itu kan bentuk nyata dari rencana kita. Yakin itu harus dibuktikan dengan dampak nyatanya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melaksanakan sholatnya. Nah, sholat itulah bentuk dari aktivitas dampak nyatanya. Itu ya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ini nanti tolong diisi ya, lengkapi dengan nama di sini, namanya siapa ya. Nama, kemudian ini kelas, silakan gitu. Nah, kalau mau didesain desain boleh, silakan dikasih ornamen-ornamen, silakan, itu bebas saja. Tapi poinnya ini harus diisi, makin banyak makin bagus ya, dan tidak perlu sama juga dengan yang lain. Oke, juga sama terus. Nah, di sini juga pertimbangannya, di sini lampiran ada pertimbangannya, lampiran-lampirannya. Jadi kalau misalkan dia bicara clickbait, mana taksnya dikumpulin, kan ini ada taksnya. Ini saya coba buka dulu yang saya. Kalau dia bicara clickbait, progresnya di mana? Lihat di taks ini nih, my tax. Makasih. Sekarang sudah 1,1, sebelumnya 0,09. Ini taksnya tuh dia, ini nih. Tuh, oke. Ini bagian dari bagaimana orang itu fokus dengan tugas yang dia lakuin. Bukan di sini. Jadi kalau teman-teman pilih clickbait, tapi kemudian di sininya nggak ada, dikerjain, nggak pernah dikerjain, ya sulit untuk kemudian kita bilang ini berprogres. Nah, ini bagus nih. Ini sampai kemarin ada yang mencoba tuh, tanggal 24 ya. Ini referral saya nih. Referral nih. Dan oke, demikian. Semoga teman-teman semua bisa memahami, dan kalau ada yang tidak difahami bisa ditanyakan di grup. Subhanallahi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.